I'm not just a pretty girl. Halo sahabat kuliner, kali ini saya akan sharing cara membuat empek-empek khas Palembang yang benar. Bahan-bahannya adalah 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan MSG atau mecin, kemudian 3 sendok makan garam. Nah, setelah itu air sebanyak kurang lebih 500 sampai 600 ml, tepung tapioka 1,5 kg, dan daging ikan tenggiri sebanyak 1,8 kg. Jadi ini ikannya nggak sampai 2 kg ya sahabat kuliner. Nah, ikannya ini yang sudah saya keruk, tidak saya giling ya. Jadi ikannya ini saya keruk seperti video saya sebelumnya yang mungkin bisa sahabat kuliner lihat. Nah, ini kita uleni sampai benar-benar halus. Kemudian tuang airnya sedikit demi sedikit, jangan langsung ya, tapi sedikit demi sedikit, supaya menghasilkan tekstur ikan yang benar-benar basah. Karena kalau kalau empek-empek ini tekstur ikannya tidak basah ataupun kekurangan air, juga empek-empeknya akan gagal alias jadinya alot seperti sendal jepit nantinya. Nah, untuk ikan tenggiri ini kebetulan memang sudah banyak mengandung air ya. Jadi tadi sebelum kita tuangkan air saja ikannya sudah benyek, dalam arti kata sudah basah. Beda dengan ikan barakuda ya. Kalau barakuda itu agak kering. Jadi mungkin kalau untuk tenggiri ini sebesar tadi 500 sampai 600 ml, kalau untuk ikan barakuda bisa lebih, 7,5 sampai mungkin 1 liter airnya. Nah, kalau ikan tenggiri yang sedang saya gunakan ini cukup 500 ml atau 600 ml lah kurang lebih untuk berat ikan yang 1,8 kg tadi. Ya, kita remas-remas terus sampai betul-betul tekstur ikannya hancur, lembek ataupun benyek. Nah, sahabat kuliner, kenapa saya ingin sekali berbagi cara membuat empek-empek khas Palembang yang betul-betul enak banget? Karena saya itu sering banget, bahkan kecewa saya ketika saya ingin makan empek-empek di luar sana yang katanya khas Palembang, ternyata rasanya nggak kayak gini kalau empek-empek khas Palembang. Apalagi empek-empek yang abang-abang lewat depan rumah gitu ya. Aduh, kecewa saya. Jadinya saya kalau mau empek-empek ya bikin sendiri, atau kalau lagi malas minta bikinin sama sanak saudara yang ada di Palembang, atau mungkin ya pesen di kedai empek-empek yang memang juga import dari Palembang. Jadinya ya nggak pernah lagi beli empek-empek yang dekat rumah ataupun kedai dekat rumah ataupun abang-abang depan rumah. Aduh, enggak, itu buat saya bukan empek-empek. Jadi buat saya itu adalah empek-empek abal-abal. Nah, di sini teknik cara memasukkan bumbu-bumbunya juga ada ya sahabat kuliner. Jadi nggak asal, karena kalau asal ya itu tadi gagal, empek-empeknya akan menjadi alot keras seperti sendal jepit yang hasilnya jadinya tidak bisa dimakan. Nah, seperti ini. Kalau masih kurang lembek, tambahin lagi. Jadi ini empek-empek kalau kurang air hasilnya juga tidak sempurna. Kemudian kalau salah memasukkan bumbu step-step cara memasukkan bumbunya juga akan gagal. Ya memang sangat sederhana bumbunya, hanya gula pasir, mecin, garam, tepung tapioka, dan air. Tapi kalau salah saja tekniknya, ya pastinya akan gagal. Nah,
Nah, pasti akan bertanya, ih, kok Diana pakai MSG sih, pakai mecin sih? Nah, kalau untuk PMP sahabat kuliner, kalau ada yang bilang bikin PMP enak tanpa MSG, itu pastinya bohong. Karena apa? Kandungan yang berada pada MSG ini sangat mengikat kuat ikan yang akan digunakan untuk PMP, sehingga PMP itu akan menjadi sangat gurih dan lezat. Jadi bohong kalau nggak pakai MSG. Ya, seperti ini ya, sahabat kuliner. Oh iya, sebelumnya saya sudah cuci tangan ya, sahabat kuliner. Cuma saya tidak kamerain. Jadi percaya deh sama saya kalau saya sudah mencuci tangan saya. Kuku saya juga tidak panjang-panjang. Tidak ada hitam-hitam, amit-amit ya. Jadi sudah cuci tangan, sudah bersih. Nah, terus saja diuleni. Ya, seperti itu, sahabat kuliner. Adonan ikan dari ikan tenggiri ini harus benar-benar becek. Nah, jika sudah cukup, masukkan gula pasirnya dulu. Penggunaan gula pasir sangat penting sekali untuk empempe ya, sahabat kuliner. Gula pasir, kemudian mecinnya kita masukkan. Ya, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini tadi ya, teknik memasukkan bumbunya ini harus seperti ini. Gula pasir terlebih dahulu beserta mecin, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Sampai tercampur rata. Ya, sampai terus tercampur rata. Jika memang sudah cukup, baru terakhir kita memasukkan garam. Kita masukkan ya, sahabat kuliner, garamnya. Nah, ini garam harus benar-benar terakhir kita masukkan. Dan setelah garam dimasukkan, sahabat kuliner, jangan lama-lama lagi kita menguleninya. Jangan, udah. Setelah dimasukkan, langsung saja kita berikan tepung tapiokanya. Jadi setelah sudah garam masuk, sebentar saja langsung masukkan tepung tapioka. Kenapa? Karena nanti pempeknya yaitu tadi akan jadi gagal, bantet, keras, alot, segala macamnya lah pokoknya.
Jadi setelah garam masuk, harus sebentar saja diaduk-aduk. Nah, nanti sahabat kuliner bisa merasakan kalau setelah dimasukkan garamnya, adonan ikan yang tadinya sangat basah ataupun sangat becek tadi itu akan sedikit mengeras, agak sedikit lebih kental. Nah, makanya jangan terlalu lama-lama. Langsung masukkan, setelah diaduk sebentar, langsung masukkan tepung tapiokanya. Masukkan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit. Kemudian diuleni sampai tidak menempel pada tangan. Adonannya tidak menempel lagi pada tangan kita. Aduk terus sampai kalis. Nah, jika adonannya sudah kalis seperti ini, sahabat kuliner, kalisnya juga bukan kalis yang agak sedikit keras ya, tapi kalisnya masih lembut, masih sangat lembut. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa timbang supaya besarnya ataupun beratnya tetap sama untuk empek-empek lenjer ya. Nah, kalau saya bikin untuk empek-empek lenjer ini ya sekitar 200 gram, jadi agak sedikit besar ya. Biar kenyang ya. Tuh, kalau sudah 200, kalau sudah cukup hingga 200 gram, baru diuleni, maksudnya dibentuk menjadi empek-empek lenjer. Ya, keluarga saya di rumah semuanya hampir suka dengan pempek, sahabat kuliner. Nah, itu sudah ya 200 gram lah ya, lebih 0,1 on itu. Tidak apa-apa. Jadi semua ukurannya sama, saya timbang menjadi 200 gram. Jadi tidak perlu khawatir karena semuanya saya timbang. Kemudian kita bentuk menjadi empek-empek lenjer. Nah, kalau untuk bikin pempek kapal selam besarnya sebesar 200 gram juga nggak apa-apa. Itu untuk empek-empek kapal selam besar ya maksudnya. Nah, uleni kemudian dibentuk menjadi pempek lenjer. Ya, seperti ini kurang lebih penampakannya sahabat kuliner empek-empek lenjer buatan saya. Gak sabar nih pengen cepet-cepet direbus. Nah, sambil kita bikin pempek lenjer, di kompor saya sudah menyiapkan air mendidih untuk segera merebus empek-empek lenjer kita atau empek-empek kita ya. Saya bikin pempek
kapal selam juga sih. Jadi di kompor saya sudah memanaskan air, mendidihkan air untuk merebus empek-empeknya. Nah, kurang lebih seperti ini nih penampakannya, sahabat kuliner. Putih, cantik ya. Gitu. Nah, ini mau kepanjangan dikit ataupun apa tetap berata sama ya, sahabat kuliner. Ya, setelah air mendidih, kita langsung masukkan pempeknya. Ya, kita langsung masukkan pempeknya. Jika pempeknya sudah naik ke atas, sudah mengambang ke atas, berarti itu pempeknya sudah matang ya, sahabat kuliner. Ya. Nah, kalau ini saya buat empek-empek kapal selam. Tinggal bulatkan, kemudian tengah-tengahnya kita beri lubang untuk bisa kita masukkan telur. Nah, kali ini saya bikin telurnya adalah telur yang sudah dikocok, jadi bukan telur utuh, sahabat kuliner. Supaya lebih mudah, jadi tidak berhambur-hamburan telurnya. Karena kadang telur yang udah dikocok seperti ini aja masih tetap berhambur-hamburan telurnya, sahabat kuliner. Tapi nggak apa-apa, ini anggap aja untuk yang belum pernah bikin pempek kapal selam, lakukan aja tekniknya seperti saya juga, sama aja kok. Ya, kita tinggal rapatkan atasnya. Ups, ada yang keluar telurnya, sahabat kuliner. Tapi nggak apa-apa, yang penting ditutup rapat kembali atasnya. Dan ini harus segera dimasukkan ke air mendidih ya, sahabat kuliner. Nah, langsung kita masukkan. Nah, seperti inilah sahabat kuliner yang sudah direbus, dan sebagian ada yang sudah saya goreng tuh ya, sahabat kuliner. Nah, ini saya tes ya, saya potong, kita lihat tekstur dalamnya. Nah, lembut kan? Yap, sekian dulu sharing dari saya tentang cara membuat empek-empek khas Palembang yang benar dan enak banget. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.